Hai Sobat SG, kali ini kita akan membahas soal dan materi geografi yang dikutip dari soal SBMPTN 2018 dengan kode 653. Kakak bacakan ya soalnya. Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur A. Bentuk dan pola, B. Asosiasi dan rona, C. Ukuran dan bayangan, D. Bayangan dan bentuk, E. Ukuran dan rona. Nah, untuk menjawab soal ini, kita review dulu yuk materi penginderaan jauh yang teman-teman telah pelajari di kelas 10 semester 1. Khususnya pada kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi citra. Apa sih interpretasi citra itu? Di dalam penginderaan jauh, interpretasi citra merupakan langkah yang harus dilakukan agar mendapatkan informasi dari citra yang untuk kita manfaatkan. Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi, di dalam interpretasi citra, penafsir mengkaji citra dan berupaya mengenali objek melalui 3 tahapan penting. Tahap yang pertama adalah deteksi, kedua adalah identifikasi, dan yang ketiga adalah analisis. Mari kita review masing-masing tahapannya. Tahapan yang pertama adalah deteksi. Deteksi adalah usaha penyadapan data secara global, baik tampak maupun yang tidak tampak. Di dalam deteksi ditentukan ada tidaknya suatu objek, misalnya objek berupa tumbuhan, berupa bangunan, berupa lapangan atau sawah, dan lain sebagainya. Tingkatan informasi pada tahap deteksi ini bersifat global. Tahap yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek ini dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor dengan menggunakan alat stereoskop. Biasanya ada 3 ciri utama yang dapat kita kenali. Ada ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan objek. Ciri ini dinyatakan dengan rona dan warna. Adapun faktor yang mempengaruhi rona adalah yang pertama adalah karakteristik objek. Misalnya, permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada foto karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi sinar yang dipantulkan. Warna objek yang gelap juga cenderung menghasilkan rona gelap. Yang kedua adalah bahan yang digunakan. Jenis film yang digunakan sangat menentukan rona pada foto karena setiap jenis film memiliki kepekaan yang berbeda. Yang ketiga adalah pemrosesan emulsi, diproses dengan hasil redup, setengah redup, dan gelap. Yang keempat adalah keadaan cuaca. Rona citra udara sangat bergantung kepada jumlah sinar yang dapat mencapai sensor. Yang kelima adalah letak objek. Letak lintang sangat berpengaruh terhadap ketampakan rona pada foto. Dan yang terakhir adalah waktu pemotretan. Apabila pemotretan dilakukan pada pagi hari saat kabut tipis belum hilang, rona objek di tempat yang rendah akan lebih cerah. Yang kedua adalah ciri spasial. Ciri spasial adalah ciri yang terkait dengan ruang permukaan bumi. Ciri spasial ini dapat dikenali dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi yang meliputi rona, bentuk, pola, situs, ukuran, bayangan, asosiasi, dan tekstur. Ciri yang ketiga adalah ciri temporal, adalah ciri yang terkait dengan benda pada saat perekaman. Misalnya, rekaman sungai pada saat musim hujan akan tampak cerah, sedangkan pada musim kemarau akan tampak lebih gelap. Tahap yang ketiga adalah analisis. Analisis adalah kegiatan penguraian data hasil identifikasi sehingga dapat dihasilkan dalam bentuk
tabel, grafik, atau peta tematik. Sekarang kita review unsur-unsur interpretasi citra. Unsur-unsur interpretasi pada citra atau foto udara terdiri atas 9 macam. Kesembilan unsur interpretasi citra ini disusun secara hierarkis seperti tampak pada gambar di samping. Yang pertama adalah rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek pada foto atau citra yang dipengaruhi oleh tingkat kelembapan. Contoh, jalanan akan lebih gelap daripada tanah lapang. Untuk warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, bahkan lebih sempit daripada spektrum tampak. Warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beragam. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan melalui ukuran kasar, sedang, atau halus. Misalnya, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Secara sederhana, tekstur diartikan tingkat kekerasan atau tingkat kehalusan suatu objek. Untuk bentuk adalah konfigurasi atau kerangka gambar dari suatu objek yang mudah dikenali. Misalnya, gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, atau U, atau persegi panjang, serta gunung api biasanya berbentuk kerucut atau segitiga. Untuk ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, atau volume. Contoh misalnya lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi empat dengan ukuran yang tetap, misalnya 80 x 100 meter, jadi sudah mempunyai ukuran yang tetap. Untuk pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah. Contoh, pola aliran sungai menandai struktur geomorfologisnya. Misalnya, pola aliran trellis biasanya struktur lipatan. Atau permukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, misalnya ukuran rumah yang jaraknya dan luas bangunannya seragam dan selalu menghadap ke jalan. Untuk situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, permukiman pada umumnya teratur dan memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Atau juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan berdekatan dengan aliran sungai. Untuk bayangan ini bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting dari beberapa objek, karena ada objek-objek tertentu yang tampak lebih jelas ketika ada bayangan, misalnya cerobong asap. Untuk asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Misalnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang, dan terminal bus yang berasosiasi dengan beberapa jalan. Dan yang terakhir adalah konvergensi bukti. Konvergensi bukti di dalam mengenali objek yang terdapat dalam citra udara sangat dianjurkan tidak hanya menggunakan satu unsur interpretasi saja, akan tetapi sebaiknya digunakan unsur interpretasi sebanyak mungkin. Semakin banyak unsur interpretasi yang dipertimbangkan, hasilnya akan semakin akurat. Konsep inilah yang dimaksud dengan konvergensi bukti. Setelah kita mengetahui tahapan dan unsur interpretasi citra, jadi jawabannya apa nih teman-teman untuk soal ini? Apakah A. bentuk dan pola, B. asosiasi dan rona, ukuran dan bayangan, D. bayangan dan bentuk, atau E. ukuran dan rona? Dari soal tersebut, kita bisa identifikasi bangunan sekolah dan hotel dengan menggunakan unsur spasialnya. Sudah kita bahas sebelumnya, ciri spasial terkait dengan ruang permukaan bumi. Ciri spasial ini dapat dikenali dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi yang meliputi rona, bentuk, pola, situs, ukuran, bayangan, asosiasi, dan tekstur. Untuk bangunan sekolah dan hotel dapat kita kenali dengan
bentuk, dan pola. Mari kita analisis semua jawabannya ya teman-teman. Untuk option yang B, yaitu asosiasi dan rona, bangunan sekolah dan hotel tidak perlu menggunakan unsur interpretasi dari asosiasi dan rona. Yang telah kita bahas sebelumnya, asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya, misalnya stasiun kereta api. Rona sendiri adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek pada foto atau pada citra yang dipengaruhi oleh tingkat kelembaban. Jadi salah untuk option yang B. Untuk option yang C, dalam menginterpretasi bangunan sekolah dan hotel juga tidak perlu memerlukan unsur ukuran dan bayangan, karena hotel dan bangunan sekolah sudah jelas ya untuk bentuknya, dan ukuran sekolah juga bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang luas, ada yang besar, seperti itu. Untuk option yang D, dalam menginterpretasi bangunan sekolah dan hotel juga tidak perlu membentukkan unsur bayangan karena bentuknya sudah jelas. Untuk option yang E, dalam menginterpretasi bangunan sekolah dan hotel juga tidak perlu memerlukan unsur interpretasi ukuran karena sudah dijelaskan ukuran sekolah bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, tidak pasti atau tidak tetap seperti ukuran lapangan olahraga, bola, sepak bola, atau voli, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah A, bentuk dan pola. Sekian teman-teman untuk pembahasan soal dan materi kali ini. Jangan lupa untuk follow Bimbel SG dan subscribe channel YouTube SG untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye!